Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hajah Siti Ratnawati MPDI selaku pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan Anak Usia Dini, dan yang saya cintai teman-teman dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 8. Baik, perkenalkan, nama saya Arina Maya Anjali, mahasiswi Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 8. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Teknik-teknik Supervisi Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, supervisi memegang peranan yang krusial dalam memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama di dalam sebuah lembaga pendidikan. Pendekatan supervisi tidaklah semata-mata tentang menilai kesalahan, melainkan lebih berfokus pada upaya pembinaan, penilaian, pengembangan, dan pengawasan untuk meningkatkan kemampuan individu agar mereka dapat berkembang dan mencapai kinerja yang efektif. Selanjutnya, rumusan masalah teknik-teknik supervisi pendidikan anak usia dini. Yang pertama, macam-macam teknik individual, dan yang kedua, macam-macam teknik kelompok. Teknik-teknik supervisi. Teknik supervisi merupakan cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru-guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah-masalah lain yang berhubungan serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Baik, sebagaimana yang dikemukakan Jamal Makmur membagi teknik-teknik supervisi kepada dua macam. Yang pertama ada teknik individual. Teknik individual juga memiliki macam-macam yang terdiri dari A. Kunjungan kelas, B. Observasi kelas, C. Percakapan pribadi, D. Saling mengunjungi kelas, dan terakhir menilai diri sendiri. Nah, kunjungan kelas adalah teknik pembinaan dosen atau instruktur oleh kepala satuan pendidikan untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk menolong dosen atau instruktur dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Nah, tahap-tahapan kunjungan kelas ada 4. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua tahap pengamatan, yang ketiga tahap akhir kunjungan, dan yang terakhir ada tahap tindak lanjut. Selanjutnya adalah observasi kelas. Observasi kelas adalah mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh data objektif aspek-aspek situasi pembelajaran, kesulitan-kesulitan instruktur dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya ada pelaksanaan observasi kelas melalui beberapa tahap. Yang pertama tahap persiapan, pelaksanaan, penutup, penilaian hasil observasi, dan tindak lanjut. Selanjutnya ada pertemuan individual. Pertemuan individual adalah suatu pertemuan percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor dan instruktur. Tujuannya adalah memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan instruktur melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, mengembangkan hal mengajar yang lebih baik. Yang ketiga, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru dan menghilangkan dan menghindari segala prasangka. Selanjutnya ada kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas adalah pendidik yang satu berkunjung ke kelas yang lain di satuan pendidikan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah menilai diri sendiri. Menilai diri adalah penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Untuk mau diperlakukan kejujuran diri sendiri, cara-cara menilai diri sendiri. Cara-cara menilai diri sendiri sebagai berikut. Yang pertama, suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada
mahasiswa-mahasiswa untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas. Biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan baik secara tertutup maupun terbuka dengan tidak perlu menyebut nama. Yang kedua, menganalisa tes terhadap unit kerja. Yang ketiga, mencatat aktivitas mahasiswa-mahasiswa dalam catatan. Yang keempat, baik mereka bekerja secara individual maupun secara kelompok. Selanjutnya ada teknik kelompok. Yang pertama ada pertemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan orientasi adalah salah satu bentuk pertemuan yang bertujuan mengantar guru-guru, terutama guru-guru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Selanjutnya ada rapat guru. Baik, selanjutnya ada teknik kelompok. Teknik kelompok juga ada beberapa macam. Yang pertama ada pertemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan orientasi adalah salah satu bentuk pertemuan yang bertujuan mengantar guru-guru, terutama untuk memasuki suasana kerja yang baru. Yang kedua ada rapat guru. Rapat guru merupakan salah satu teknik supervisi untuk memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya ada diskusi sebagai proses kelompok. Diskusi adalah merupakan salah satu teknik supervisi yang dilakukan melalui pertukaran pendapat tentang suatu masalah untuk mengembangkan keterampilan para guru dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi bersama. Selanjutnya ada sharing of experience atau tukar-menukar pengalaman. Didasari oleh asumsi bahwa para guru umumnya memiliki pengalaman dalam bidangnya masing-masing, sehingga memungkinkan mereka untuk saling berbagi pengalaman, belajar satu sama lain, dan memperoleh pengalaman baru yang berguna dalam tugas mereka. Pertukaran pengalaman semacam ini dianggap lebih bermanfaat daripada pelatihan yang seringkali dianggap membosankan bagi dari segi waktu, tenaga, biaya maupun pikiran para pesertanya. Yang terakhir adalah loka karya atau workshop. Workshop diartikan sebagai tempat kerja di mana individu menggunakan berbagai alat dan teknik untuk menjalankan kegiatan belajar kelompok dengan tujuan memecahkan masalah tertentu. Ini merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan bekerja secara kolaboratif dalam menyelesaikan suatu masalah. Workshop menciptakan situasi di mana orang bekerja dan belajar bersama-sama dengan tanggung jawab bersama, serta merupakan bagian dari pendidikan pelatihan in service di mana pendapat didengarkan, diberikan, dan diterima secara kolaboratif untuk mencari solusi atau masalah yang berkaitan dengan tugas masing-masing.